Shalom kepada warga New Life Shah Alam. Selamat datang ke ibadah raya kita yang pertama secara online pada hari ini 22 Mac 2020. Hari ini hari yang kelima kita mengalami perintah kawalan pergerakan susulan penularan wabak coronavirus ini yang juga dikenali sebagai COVID-19. Dan saya sedang berbicara dengan kalian dari rumah. Kita tidak tahu sama ada perintah kawalan pergerakan ini akan dimansuhkan pada hujung bulan Mac ini. Namun marilah kita membuat apa yang terbaik, apa yang kita ada sekarang. Ya. Jadi bermula dengan doa, kita angkat kepada Bapa kita yang ada di syurga. Sama-sama kita. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di syurga. Berilah kami makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkaulah empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan juga pengakuan iman kita adalah untuk mengukuhkan iman kita. Kekristenan, dasar kekristenan kita adalah dengan membawa pengakuan iman kita. Kita sama-sama, aku percaya kepada Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persaudaraan orang kudus, kebangkitan tubuh dan hidup kekal. Saudara-saudara, sejajar dengan tema tahun ini, surga di rumahmu, yang diberikan oleh Tuhan kepada Bapa Gembala kita, grup senior, Pastor Jeremiah Yap. Beliau adalah ketua kumpulan gereja-gereja New Life yang secara tidak langsung perkara yang sedang berlaku sekarang ini, yaitu yang terbaru ialah perintah berkurung sudah pun dilaksanakan, dan saya rasa ianya sangat cocok sekali kerana ia mengingatkan kita semua bahawa Tuhan memberi kita suatu peluang yang baik untuk kita gunakan untuk bersama keluarga yang dikasihi. Saya ingin mendorong semua bapa-bapa dalam membangun hubungan keluarga yang baik, mengambil bahagian dalam jamuan kudus di rumah sebagai ketua keluarga, kerana setiap ketua keluarga mereka ada tanggungjawab untuk menjalankan keluarga mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasihi, biasanya ia mengambil 14 hari untuk suatu tabiat membentuk. Untuk membentuk satu tabiat ia mengambil 14 hari. Jadi saya rasa ada baiknya kita memperbaiki lagi hidup kita, silaturahim kita dengan Tuhan, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan selama 14 hari ini. Karena kalau kita mau mengambil cuti, memang kita tak dapat cuti seminggu, nak dapat pun memang susah. Tapi kali ini Tuhan memberi kita cuti supaya kita boleh menggunakan waktu ini untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan yang berkuasa, melindungi kita, menjaga kita, dan membekalkan kita dengan segala keperluan kita. Jadi dalam tempoh ini, ia merupakan masa yang baik untuk mengukuhkan perhubungan kita dengan Tuhan dan juga di dalam keluarga kita. Jadi ciri-ciri mengasihi satu sama lain akan timbul, dan lebih penting lagi ialah mengasihi sesama manusia.
Justru itu saudara-saudara, kita akan dikenali sebagai keluarga pengikut Kristus. Ini sangat mustahak karena dalam hidup ini kita hanya ada peluang yang diberikan oleh Tuhan sahaja. Dan berkenaan krisis pandemik yang melanda negara ini dan juga seluruh dunia, sebagai orang Kristian, bagaimanakah kita harus bertindak balas terhadap isu ini? Kita menerima laporan berita yang menakutkan dan kesan yang negatif terhadap ekonomi semasa. Jelas sekali kita dipanggil untuk memikul tanggungjawab kita, yaitu dengan mematuhi semua arahan pihak berkuasa. Dan arahan-arahannya itu bukannya susah, bukannya membebankan, tetapi sebenarnya ia adalah untuk kebaikan semua orang, yaitu seperti tinggal di rumah. Itu satu cara untuk mengekang merebaknya virus ini. Jangan keluar kecuali untuk mendapatkan barangan yang penting sahaja, dan mengamalkan pengasingan sosial, menjauhkan diri kita menjarakkan diri kita buat sementara, dan juga mencuci tangan setiap masa dan menjaga kebersihan. Ini adalah perkara-perkara yang perlu kita utamakan buat masa ini. Saudara-saudara, sebagai umat Kristian, setiap langkah yang kita ambil haruslah kita ambil dalam iman dan percaya dalam Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, pada masa ini juga kita menumpukan perhatian kita pada firman Tuhan yang memberi jawaban kehidupan dengan penuh keyakinan. Keyakinan ini harus datang karena kita ada kepercayaan kepada Tuhan yang setia melakukan kehendak-Nya dalam hidup kita. Di dalam buku Yesaya 45 ayat 22, di dalam buku Alkitab, kitab Nabi Yesaya 45 ayat 22 berbunyi begini, "Berpalinglah kepadaku sekarang, hai bangsa-bangsa di seluruh dunia, supaya kamu diselamatkan. Akulah satu-satunya Allah, selain aku tiada yang lain." Jadi jelas sekali tiada Allah yang lain melainkan satu, yaitu Tuhan yang telah menunjukkan diri melalui anak darah Maria yang diberikan kepada manusia. Alasan terbaik kita untuk percaya kepada Allah Tuhan kita ialah kesetiaannya, karena Ia baik, kasih setianya kekal selama-lamanya. Yohanes 14:27 juga berbunyi begini, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Jadi ini adalah perkataan-perkataan yang memberikan kita keyakinan. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu bimbang, karena di dalam perkataan ini Yesus mengatakan damai sejahtera-Nya itu yang ditinggalkan kepada kita. Jadi damai sejahtera ini bukan yang seperti diberi oleh dunia, tetapi diberikan oleh yang kepunyaan Dia sendiri. Saudara-saudara, kekhawatiran juga memain peranan penting dalam menggoncang iman kita pada saat-saat begini. Yesus, anak Allah. Kita harus menumpukan perhatian kita pada juru selamat kita, Yesus, anak Allah. Dan kita akan dapat tetap teguh dalam keadaan apapun yang tidak menentu pada waktu ini, tetapi yang tetap, yang tidak goyah, ialah mereka yang tinggal di dalam Kristus Yesus. Kita harus tabahkan hati kita dengan perkataan Yesus. Di dunia kamu akan menghadapi cabaran dan godaan, tetapi tabahkanlah hati kamu, karena aku sudah mengalahkan dunia. Tuhan kita pemenang. Sebab itu kita perlu mengambil kemenangan itu dan tinggal di dalam kemenangan itu. Saudara-saudara yang kukasihi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan,
karena Dia mengambil berat tentang kamu. Tidak ada sesiapa pun yang mengambil berat tentang diri kita lebih daripada Tuhan kita. Saudara-saudara, kita juga harus tahu satu perkara, kalau kita taat kepada perintah yang dikeluarkan oleh kerajaan, perintah kawalan pergerakan ini, pastinya Tuhan mesti ada sukacita. Tuhan sudah menaungi kita dan melindungi kita semua. Karena dalam Roma 13, Tuhan jelas mengatakan, firman Tuhan mengatakan begini, Roma 13, setiap orang harus taat kepada pemerintah kerana pemerintah mendapat kekuasaan daripada Allah. Pemerintah yang ada sekarang pun ditetapkan oleh Allah. Oleh itu, orang yang menentang pemerintah menentang apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sesiapa yang berbuat demikian akan mendatangkan hukuman kepada dirinya sendiri. Mereka yang berbuat baik tidak perlu takut kepada pemerintah, hanya mereka yang berbuat jahat harus takut. Jika kamu tidak mahu berasa takut kepada pemerintah, berbuatlah baik lalu kamu akan dipuji. Jadi saudara-saudara, kita tahu jelas sekali perkataan firman Tuhan mengatakan kita harus patuh kepada perintah kerajaan, pemerintah kita yang sekarang ini, kerana itu adalah suatu kewajiban kita. Dan kewajiban kita dalam takut atau taat kepada pemerintah membawa kebaikan kepada seisi keluarga, kepada semua kenalan-kenalan kita dan juga jiran-jiran kita. Sebab itu kita tidak perlu bimbang tentang jangkitan, malapetaka tidak akan menimpa kita dan tulah tidak akan mendekati rumah kita. Itulah sebabnya janji-janji ini kita boleh percaya kerana Yesus, Ia adalah gembala yang baik. Ia akan membimbing kita sesuai seperti yang dijanjikannya kepada setiap seorang. Saudara-saudara, pada waktu beginilah ada juga yang tertanya, di manakah Tuhan? Kenapa Tuhan tidak campur tangan? Kenapa Tuhan tidak mau melakukan apa-apa? Kenapa Tuhan meninggalkan kita? Kenapa Tuhan membenarkan ramai orang mati? Saudara-saudara, kita tidak boleh menyoal Tuhan karena seperti angin, kita hanya mendengar bunyinya. Kita tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Tuhan berada di antara manusia dan dalam segala sesuatu, karena Ia adalah Allah di waktu baik dan Allah di waktu yang tidak baik juga. Ia adalah Ia adalah Allah pada waktu kita tertawa dengan sukacita dan gembira, tapi Ia juga Allah pada waktu kita menangis. Dia di tengah-tengah air mata kita. Tuhan bersama kita, saudara-saudara. Ia mengendalikan kehidupan kita. Ia adalah bantuan kita yang selalu ada pada saat kita memerlukannya. Pada hari ini juga, saudara-saudara, kita melihat angka kematian meningkat. Yang dijangkiti pun meningkat. Hanya satu saja cara yang kita boleh buat, yaitu aku taat kepada pemerintah yang mengeluarkan perintah berkurung. Kita jangan banyak bergerak keluar supaya kita dapat menghalang jangkitan ini merebak. Dalam hal ini, saudara-saudara, kita semua harus mengambil tanggungjawab. Kita harus melakukannya sebagai suatu kewajiban kita. Kalau kita tidak mau melakukan semua ini, siapa yang boleh melakukannya? Kalau kita sudah terlambat nanti, semuanya sudah jadi terlambat nanti. Kita tidak dapat menolong sesiapa pun. Dan saudara-saudara, saya ingin memberi semangat kepada kita semua supaya kita pada waktu ini, pada waktu kita di dalam lembah kekelaman ini, Tuhan yang menyertai kita.
gadanya, tongkatnya itu menghiburkan kita. Jadi kita tidak perlu takut kepada sesiapapun. Wabak yang datang melanda ke seluruh dunia ini adalah satu-satunya malapetaka pada waktu ini yang menyebabkan manusia sudah takut. Dan kalau fokus kita, kalau kita tidak menumpukan perhatian kita kepada Tuhan, fokus kita akan kepada wabak ini. COVID-19 ini akan mengambil alih fikiran kita, mengambil alih segalanya dalam hidup kita nanti. Sebab itu saudara-saudara, saya inginkan kita semua pada waktu kita tidak dapat bertemu untuk 2 minggu ini, kita banyak berdoa, kita banyak membaca kitab. Kalau selama ini kita tidak mendapat peluang untuk membaca Alkitab karena banyak kerja, sibuk, saudara-saudara, inilah peluang yang terbaik Tuhan beri kepada kita. Bacalah seluruh Alkitab itu, semuanya, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dia mau melakukan yang terbaik untuk kita. Apabila kita mengenalinya, kita akan mendapat sukacita, kita akan mendapat kehidupan. Hosea 4 ayat 6 mengatakan, umatku binasa karena tidak ada pengetahuan. Karena tidak ada pengetahuan ilahi, tidak ada pengetahuan tentang Tuhan kita. Kalau kita tidak kenal Tuhan kita, maka kita tidak cinta Tuhan kita. Kalau kita tidak kenalnya, kita tidak boleh bercinta dengannya. Sebab itu saudara-saudara, kita mesti mengenal Tuhan kita mesti mencintai Tuhan kita. Dan bagaimana kita mau melakukannya? Pada waktu inilah kita harus mengasihi satu sama lain. Pada waktu inilah kita membawa doa, kita panjatkan doa di dalam grup chat ini. Kita doakan untuk satu sama, kita doakan untuk negara, kita doakan supaya negara ini cepat pulih daripada keadaannya yang semasa ini. Inilah waktunya Tuhan yang kita sembah ini. Mahu bersama-sama kita, di kalangan kita, supaya Tuhan boleh ditinggikan, boleh dimuliakan, boleh diangkat tinggi-tinggi namanya, saudara-saudara. Bila lagi kita akan buat semua ini? Kalau bukan sekarang. Kalau hari ini kita melakukannya, saya haraplah kita dikuasai oleh Tuhan Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Nya, untuk membawa firman-Nya yang memberi hidup ini kepada semua yang masih tinggal di dalam kegelapan. Mereka yang belum kenal Tuhan Yesus, mereka yang sedang sakit. Saudara-saudara, inilah waktu di mana kalau kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya, Tuhan akan menyertai kita dalam segala sesuatu. Tuhan akan melakukan kehendak-Nya melalui kita. Tuhan juga akan mencukupkan segala keperluan kita, saudara-saudara yang kukasihi. Saya sangat rindu tidak bertemu dengan kalian dalam gereja, tapi ia tidak menghalang saya berdoa. Ia tidak menghalang saya membaca Alkitab seperti sedia kala. Saudara-saudara, bacalah Alkitab itu. Nah, ialah sumber penghidupan kita. Ia menunjukkan jalan, kebenaran, dan kehidupan. Saudara-saudara, marilah kita satukan hati kita dalam satu fikir, dalam satu roh. Kita berdoa, kita mahukan diri kita dibangkitkan oleh kebesaran Tuhan, kemuliaannya, kebaikannya, lebih lagi oleh kasih-Nya. Kita ingatkan diri kita selalu tentang pengorbanannya di atas kayu salib. Allah yang tidak menghalang anaknya dikorbankan itu, sanggup memberikan anaknya untuk dikorbankan. Tidakkah Ia akan memberikan kita segala sesuatu yang kita minta? Saudara-saudara yang kukasihi, marilah kita satukan hati kita. Kita berdoa sekarang ya. Bapa kami yang di surga,
pergumulan kami di saat ini. Berpaling kepadamu menurut Yesaya 45:22. Karena keselamatan datang daripada Kau sahaja. Tiada sesiapa pun di atas bumi ini, di dalam dunia ini, di surga, tiada yang seperti Engkau. Tuhan, Engkau di atas keadaan semasa, dan semua masalah yang kita hadapi sekarang akan berubah. Tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman pada waktu ini, Tuhan, kami tidak takut sebab Engkau menyertai kami. Kami berseru kepadamu, ya Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam. Berilah pertolongan-Mu kepada semua yang sedang berusaha, yang bekerja bertungkus lumus di dalam hospital, dan semua pekerja-pekerja kesehatan, dokter-dokter, jururawat, polis dan juga tentera, dan semua yang terlibat dalam usaha menghalang jangkitan wabak COVID-19 ini dari merebak. Tuhan, selamatkanlah Malaysia. Tuhan, kami berseru darah Yesus di atas Malaysia. Tuhan, kami berseru, Tuhan, Kau dengarlah doa kami. Dan sebagai satu gereja, sebagai gereja New Life Restoration Center, gereja BM ini, saya doakan Tuhan, kuasa Roh-Mu mengurapi anak-anak-Mu Tuhan, dan mereka juga bangkit melakukan kehendak-Mu pada waktu ini. Tuhan, kami berdoa supaya kami dicurahkan dengan roh yang berdoa, oh Tuhan, roh berdoa kepada Bapa kami. Oh Tuhan, dikuasai oleh Roh-Mu Tuhan. Oh Bapa, ajar kami Tuhan melalui bacaan Alkitab. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu, segala yang telah Kau lakukan untuk kami pada hari ini. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami berdoa, segala puji syukur, kemuliaan dan hormat kami serahkan kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan bertemu lagi. Tuhan memberkati. Amin.